Pas lihat samping, ngelihat tuh bang, Apa tuh? terbang. Bener itu, kain merah, tinggi banget. Udah langsung diem aja gue bang. Wah, lu Gitu, gua kode-kode udah berinding dah. kode-kode nama masih yang lain. Udah lihat dia nggak ngelihat sama sekali lagi ya kode-kode. Aduh, Mas Bram, kenapa lemes banget? aduh Zahra. Kenapa tuh? Aku kehilangan arah nih, arah tujuan hidup nih. Aduh, lagi galau nih gua kayak gini. Kenapa ya? Pas banget nih, aku punya temen yang dia tuh gak pernah bingung soal arah. Dia tuh Dia- selalu tahu tuh kemana arah Dia tujuan. peramal apa bukan? Bukan dong. Oh, bukan. Penasaran nggak? Dia siapa? Penasaran kan? Boleh lah kenalin siapa tahu Yaudah. aku punya arah dan tujuan. Ya, kita langsung aja nih kenalin sama bintang tamu kita hari ini. Siapa tuh? Ini dia. Yeay. Zara nih siapa nih? Ada lelaki tampan ini. Aduh, kenapa cowok ya? Harusnya cewek ya. Gak apa-apa. Siapa cakep sih dia? kok. Pakai seragam ini, aduh gagah banget. Nah, ini temen aku nih. Kece kan tuh pakai seragam terus Ini cakep beda gitu. nih. Seragamnya beda nih. Dia siapa sebenarnya? Nah, dia tuh adalah seorang masinis. Oh, KAI. masinis. Jadi masinis tuh apa sih? Coba diperkenalkan. Boleh dong cerita-cerita. Masinis gitu. itu sama kayak supir sebenarnya. Oh. Tapi supir kereta ya. Oh, jadi Mas Suhadi ya? Mas Suhadi. Kita manggilnya Dipanggilnya sama nih? apa ya nih? Mas, abang, kakak, Mas aja. Mas aja. Mas aja. Soalnya Oke. orang Jawa. Oh, orang Jawa. Iya. Jawanya mana? Jawanya Malang. Oh, cok Arema. gitu lah. Iya, cok. Aku dulu kuliah di Surabaya, deketan. Oh Surabaya. Oh. Wah, gue mulai bingung nih gue kalau di Surabaya gitu. Gue taunya Surabaya tuh Malang itu cuemi ya, enak ya. Cuemi apa? Cuemi Malang, mie. Oh enggak, itu bakso Cuy, presiden. bakso. Bakso presiden kan yang di rel Nah. kereta itu terkenal. Bukan cuemi ya? Cuemi Cuy itu apa? mie Malang apa sih itu? Mie gitu. Ya nggak sih? Malang mana itu bang? Kok jadi aneh sih gitu? Yaudah skip deh. Jadi Mas Suhadi ini adalah seorang masinis ya. Terus bedanya dengan masinis KRL sama kan ada tuh kan kereta ada banyak ya. Ada KCIC, KJJB sekarang ya. KJJB sekarang. kan udah diganti KJJB, terus ada KRL, ada LRT. Itu bedanya apa dengan Mas Suhadi ini masinisnya? Kalau aku kan penggerak non listrik ya mas ya. Pakai gue nggak apa-apa nggak? Nggak apa-apa. apa-apa. Oh, iya. Anu juga nggak apa-apa. Ana ma antum. Kalau aku sih ini kan kereta jarak jauh, jadi itu penggeraknya Oh. non listrik. Kereta jarak jauh tuh disebutnya KAJJ. Iya. KJJ. Oh, JJ itu jarak jauh. Kereta api jarak jauh. Oh, iya. Jadi di situ penggeraknya non listrik. Mm-mm. Kalau KRL, LRT itu penggeraknya listrik. Jadi Oh. kalau sekolah masinis juga beda bang, beda. Oh, Penggerak non listrik sama penggerak yang listrik. itu Oh, tuh gitu. penjurusan gitu atau ada sekolah khususnya gitu? Sekolah khusus. Oh, sekolah Uh-uh. khusus. Beda. Kalau yang KAJJ itu di Jogja, Mm-mm. kalau yang listrik di Bekasi. Oh. Itu nanti itu sekolahnya setelah lulus SMA atau setingkat SMA apa pelatihan? Setelah lulus SMA daftar dulu kayak pegawai biasa. Mm-mm. Yang masinis baru kalau lulus disekolahin sama kereta api. Oh, gitu. Ini jadi masinis cita-cita tuntutan orang tua atau coba aja lah gitu. Sebenarnya nggak tahu ya tentang kereta api dulu bang ya. Hmm. Ini taunya malah dari pilot dulu. Oh, dulu sempat masuk pilot. Enggak, jadi dulu kerja di perusahaan penerbangan, salah satu perusahaan lah Hah? di Soekarno Hatta. Hah? Kebetulan lagi nongkrong di kantin gitu sama kapten. Namanya juga namanya Wendy. Sekarang udah kapten kayaknya. Nah. Terus, Di, lo kenapa nggak jadi masinis? Masinis apaan? Saya dulu gitu bang. Oh, malah nggak tahu ya? Iya, nggak tahu Iya, juga. iya. Itu out of nowhere tiba-tiba ngomongin itu. Iya, tiba-tiba. Dan nongkrong aja ya. Nongkrong aja ya. Awalnya dia bilang kenapa nggak jadi pilot? Gila lu bang, mahal biayanya. Gitu Oh, kan Iya ya. sih bener, jadi Oh, mahal, sekolahnya mahal. Iya, lu jadi masinis aja katanya. Hah? Masinis itu apaan? Gue gitu. Itu lo pernah naik kereta nggak? Nggak pernah kata gue. Ini di Malang nih. Di Jakarta. Di Udah Soekarno Terus ke Hatta, Jakarta iya. naik apa kalau gitu? Nggak pernah naik kereta? Naik bus. Naik pesawat. Oh. Kok nggak naik Iya. kereta? Nggak tahu soalnya. Nggak tahu Nah, belum kali. Dulu taunya kan kereta itu zaman dulu lah ya, taunya pakai Iya, jelek iya. kayak gini-gini. Oh, Jadi, iya, iya. Oh iya, Ah. dulu kan belum sebagus sekarang ya zaman dulu ya. Gitu. Jadi naik pesawat. Dulu ya tuh itu. maksudnya tahun berapa ini? Dulu 2014-15 kalau nggak salah. Itu tuh udah bagus tuh sebenarnya. Udah Tahun bagus segitu ya? udah bagus. Gak tahu juga soalnya bang. Oh, Zaman karena dia- dia berkecimpung di dunia penerbangan. Jadinya masih belum
perkereta apian. Nah, Terus. Terus gitu. Lah, emang tadi dari mana ya? Dari lu kok nggak mau jadi masinis? Oh iya gitu ya. Masinis Lu mau apa jadi masinis gitu? nggak? Gue nggak tahu nih masinis apaan. Itu di kereta api temen gue ada tuh, lumayan katanya dapat mes. Iya benar. Dapat mes, dapat ini. Boleh tuh bang. Daftarnya di mana? Ntar gua chat lah kalau seumpama ada pendaftaran kata dia. Itu udah kerja bang di penerbangan. Setelah itu sebulan berlalu di chat sama dia. Ini ada lowongan nih, masukin aja iseng-iseng kata dia. Iya. Udah gua masukin iseng-iseng, ikut tes, nggak taunya Lolos. gituan keterima. Kalau boleh tahu nih kenapa milihnya yang kereta api jarak jauh sekolahnya? Nah iya tuh. Itu nggak bisa milih kita. Oh, yang bisa milih gitu itu ya? perusahaan. Jadi semua rekrutmen itu di situ satu, nanti baru dijurusin sama Jatuhnya kereta penugasan ya. penugasan. Ya. Tapi nih bisa nggak nanti suatu saat Mas Suhadi ini, Mas Suhadi udah kelamaan nih di KJJ, pindahin ke KRL gitu KRL ya. gitu. Untuk Bisa nggak? saat ini nggak bisa sih Nggak Bang. bisa. Soalnya sekolahnya kan lama lagi. Oh iya pelatihan iya. lagi ya. Berapa Pelatihan. tahun tuh sekolahnya? Kalau sampai punya lisensi gini setahun sekitaran. Ini tuh apa sih? Ini Ini pangkat. oh tuh pangkat. Ah. Oh Yang mana pangkatnya, yang garis 3? Garis 3 kan asisten, kalau 4 masinis. kalau 2 ada? 2 itu yang masih sekolah. Satu ada? Ada yang masih sekolah. Satu baru masuk kali ya? Iya baru masuk. Terus ini apa nih? Nih ada apa sih? Ini tuh di wing. atas? Itu tandanya apa? Itu Ini buat masinis wingnya roda dan sayap. Wow. Kalau PAP kan gambar tongkat itu. PAP itu apa? PAP itu. Petugas peron. Oh petugas peron. PAP. Yang di itu kantor bukannya stasiun-stasiun itu. Oh yang ini hijau itu ya? iya. Apa sih namanya? Itu PAP PPKA. PPKA. PPKA itu apa? PPKA itu Petugas pengatur perjalanan kereta api ya. Iya. Oh, iya. PPKA. Pengatur perjalanan kereta api. Jadi kalau umpamanya Zahra naik kereta api nih, sebelum berangkat kan suka ada bunyi peluit tuh. Oh iya. Bukan yang itu. Bukan yang itu. itu kondektur. Bukan yang itu. Itu kondektur. Nah, sebelum dia bunyi fluid itu ada petugas yang pakai topinya merah ya. Merah. Dia bawa tongkat bulat hijau. Tandanya boleh jalan. Itu dia nggak, itunya di depan, paling depan. Enggak, di tengah-tengah aja. Tergantung Biar kantornya. biar terlihat ya. Pokoknya kantornya terlihat. Itu semboyan ya, nggak salah ya. Semboyan 40. Nah, ngomong-ngomong semboyan, tau nggak semboyan? Tahu lah. Apa? Kayak Bhinneka Tunggal Ika gitu kan. Bukan juga. Beda lagi semboyan kan. Ini kayaknya yang jadi bintang mukanya lu dah dia. Apa dong semboyan? Nah, beda. Jadi semboyan kereta api tuh coba terangkan Mas Wasiris. Tuh kan, nggak tahu juga. Semboyan ini banyak sebenarnya, Bang. Nggak. Banyak banget. Iya, jadi enggak, maksudnya buat untuk orang awam semboyan kereta api itu apa gitu? Semacam apa ya? Semacam kayak tanda. Kayak quotes gitu. Iya, kayak Pengertiannya soalnya panjang, Bang. iya sih benar. Lupa inget. Nanti tolong ya, editor tolong dikasih ini ya. Iya, ada di situ pengertian Editor, maaf ya editor ya. Semacam tanda lah. Jadi kayak tanda kalau banyak sih kayak langsir juga itu ada semboyannya. Kereta sebelum berangkat ada semboyan. Cuman yang paling sering dilihat oleh masyarakat adalah semboyan sebelum keberangkatan. Ada apa aja, Mas? 40, 41. Itu 40 apa? Yang tadi ya? Yang tadi ngajuin ke atas warna warna hijau. Terus habis itu 41 yang fluid. itu masinis. Biasanya kalau setelah Kondektur. Oh iya kondektur, Iya. salah gua. Kondektur ketika sudah melihat hijau tadi itu dibunyiin fluid. Kalau masinis mengerti, udah terlihat jelas baru semboyan 35 yang lokomotif. Klakson. Tapi kayaknya gue juga sering lihat ya kayak masinis ketika fluid panjang dari kondektur itu dia suka ngeluarin badan terus nunjuk tuh. Itu apa sih? Ya itu kita memastikan, Bang. Hah? 40 semboyan 40 sama 41-nya itu terlihat. Oh. Kalau nggak terlihat biasanya kan ada juga tuh konduktor yang wiwi tapi nggak berangkat. Karena itu tidak terlihat. Nggak terlihat Oh. yakin. Ngomong-ngomong kelihatan gitu nih, kalau jadi masinis tuh boleh mata minus gitu nggak sih? Nggak boleh kalau Nggak dari Ketat apa? ya? Pas penerimaannya nggak boleh. Tapi kalau udah kan kita nggak tahu ya. Iya kan makanya. namanya umur ya. Tersinggung dia. Namanya umur, pola hidup banyak lah. Iya. Itu jadi boleh ya tapi ya. Boleh. Tapi pas nggak boleh penerimaannya minus- nggak boleh ya? Nggak boleh minus 2. Nggak boleh minus 2. Lebih dari 2 udah nggak boleh. Nah, kalau itu gimana? Kalau ada nih masinis minus 2. Biasanya
dijadiin kantor, Bang. Di back office-in ya? Iya. Oh. Gak boleh soalnya. Gitu. Kalau oke. sekolah masinis gitu minimal umur berapa sih yang boleh Lulus masuk? SMA. Oh minimal tuh lulus SMA. Tapi kalau lulus kuliah boleh nggak masuk? Aku mau jadi masinis. Boleh, tapi kan sekarang pendaftarannya rata-rata SMA ya, Bang ya. Oh. Jadi lulus pun mungkin S1-nya nggak kepake. Oh iya benar juga, Iya, sayang juga. sayang. Ya. Terus mungkin banyak yang belum tahu nih kalau masinis tuh boleh cewek ya berarti. Ada cewek Banyak nggak tapi? di Bandung sekarang 3 orang. Oh lumayan ya. Baru-baru ini Lumayan sih banyak apa lumayan dikit? Lumayan lah, lumayan ada. Kalau banyak ya, maksudnya lumayan ada lah. Lumayan daripada- ada. Kalau satu kan kok dikit ya, nah 3 kan ya lumayan. Lumayan, Ada, lebih dari gitu satu. kan. Itu dia. Nah, si Mas Suhadi ini berdinas di mana nih? Di Cipinang kalau kantornya. Berarti daerah operasi 1 ya? Ada 1 Jakarta. Oh, itu kan ada kereta barang nih sama Mm. kereta penumpang. Nah, Mas Suhadi ini bawa yang mana nih? Jadi jadwalnya itu dibagi rata ya, Bang ya. Hah. Jadi ada kurang lebih 50 dinasan apa ya per hari ya. Per hari? Per hari. Wah, Wow. itu 50 dinas itu 50 kereta apa 50 orang tuh? 50 kereta. Waduh. Kan banyak tuh, ada Anggrek, Dwi Pangga dan lain-lain lah ya, Ah. termasuk Langsir sama Dinas Serep. Hmm. Nah, itu kalau pas kereta penumpang, ya kereta penumpang kita. Oh. Kereta barang harusnya hari ini kereta barang nih. Ah. Harusnya, tapi kan berhubung ada izinnya jadi ke sini. Lo enak tuh berarti ya nih. Enak dinas sama enak di sini. Jajar. Enak dinas mah dapat premi. Dapat premi gak sih? Dapat. Oh, benar. Berarti sama kayak yang lain ya. Kayak train attendant sama kayak Iya, program mana sama. premi juga ya. Tahu nggak premi apa? Coba jelaskan. uang jalan. Uang jalan. Jadi kalau iya. mereka berdinas tuh dapat uang jalan gitu. Nah, berarti kalau 50 perjalanan nih dari Daup 1 itu full nggak? Umpamanya ada Anggrek nih, Anggrek kan sampai Surabaya tuh. Mm-mm. Itu dari Jakarta sampai Surabaya apa? Enggak. Jadi masinis kan ada beberapa daop ya. Daop Hah? 1, 3, 6. Hmm. Kalau Cipinang itu cuma sampai Cirebon aja. Oh, Daup 3 doang ya. Daop 3 doang. Tapi kan ada isu kan mau ini sampai Semarang isunya. Tapi nggak tahu juga Jadi apa enggak? jadi apa enggak. Tapi lumayan ya, Semarang tuh Jakarta Semarang tuh 5 jaman ya. 5 jaman ya. Gila juga. Kalau saat ini masih Cirebon aja. Enak ya, menengah ya. Sama Bandung biasanya. Oh, Bandung dekat, itu mah nggak usah ganti, Tapi langsung aja. lebih ini sih, lebih jauh waktunya, Bang. Soalnya kan tanjakan itu ya. Nggak Oh bisa iya kencang. iya, jalurnya juga gini-gini kan, Iya, lebih jadi nggak bisa pelan, kencang. jadi nggak bisa kencang. Oke. Kalau lagi dinas gitu tuh kayak sistemnya gitu gimana sih? Sistem dinas maksudnya. Gini kayak mungkin si Zara nanya kayak 3 hari kerja 1 hari, kayak Oh, gitu. 3 iya. hari kerja. Jadi satu hari- kan kita banyak dinasan tadi ya, kurang lebih 50. Jadi ada yang 5 hari kerja, ada yang 6 hari kerja. Ya 5 hari kerja, 1 hari libur. Setelah itu 6 hari kerja, 1 hari libur. Biasanya gitu, Bang. Oh, taruh. Nih ya, kan tadi dibilangnya dari Jakarta, umpamanya jarak jauh nih sampai Jogja atau Surabaya. Nah kan berarti pergantiannya adalah di Cirebon ya. Di Cirebon. Nah, berarti. sampai di Cirebon tuh ngapain? Ganti masinis. Iya, Oh. terus Ya, Mas Suhadi ngapain setelah ganti? Berganti laporan akhir dinas terus di mes. Kan ada mesnya. Tiap Oh. daop itu ada mesnya buat masinis, kondektur, TKA. Itu balik lagi nggak ke Jakartanya lagi kapan? biasanya Hari besok. itu juga? Oh besok. Besok. Iya. Ya kan cuma Jakarta Cirebon 3 jam doang. Kayak Anggrek biasanya baliknya itu Argolawu biasanya. Oh jadi umpamanya bawa anggrek nih, Jakarta Cirebon turun kan. Nanti baliknya lagi ikut anggrek itu Enggak, lagi. beda kereta. Oh, beda lagi. Iya, tergantung jadwalnya, Bang. Maksudnya Dapat apa? beda kereta tuh jadi masinis lagi atau jadi penumpang? Jadi Iya. masinis lagi. jadi masinis lagi. Cuma Iya. keretanya beda. Kita beda. Tapi boleh jalan-jalan dulu nggak gitu? Boleh aja. Yang penting pas jam Yang kita penting, dinas, kita datang. Kalau sebelum paling pagi jam berapa? Kalau paling pagi ya tadi harusnya laporan jam 1 pagi, Bang. Hah? Iya, kereta barang. Oh kereta angkutan barang ya sih Iya. pasti pagi. Ada ritual khusus nggak sih? Kayak harus gue cuci muka dulu nih. Oh, apa iya. gimana? Apa dari kantor harus ada check up kesehatan segala macam atau gimana? Kalau ritual khusus mungkin berdoa ya. Tapi kalau dari kantor kan ada syaratnya. Harus pemeriksaan kesehatan. Di situ tensi, alkohol dan lain-lain. Oh berarti jadi sebelum dinas tuh kayak ada tahapan-tahapan gitu ya? Oh Ada apa aja tuh? petugas kesehatannya di situ, Bang. Jadi di situ diukur tensinya, alkohol, baru siap dinas apa enggak gitu. Berarti oh ya udah deh.
takut nanya gue. Kalau ngomong alkohol takut nanya udah panjang. Nih, tapi nih ya, gue ngelihat sosial media lu ini agak kenceng nih kayaknya. Engagementnya nih, ya kan? Jadi nih ya kemarin tuh aku sempat lewat nih FYP di IG. Mas Suhadi ini satu masinis, ya kan? Yang kedua adalah dia pernah juara Porka. Tahu Porka nggak? Bahkan olahraga kereta api. Nah dia juara apa ya? Juara 3 bang. 3 apa tuh? Iya. Tenis ya? Apa? Bulu tangkis. Oh bulu tangkis, bukan tenis. Tenis nggak ada ya? Gak ada. Ada itu Pak Alfian tenisnya. Oh. Kok nggak tenis aja sih? Gak bisa main. Lah kan temennya Pak Alfian tenis. Iya. Jadi sebenarnya ketemunya di bulu tangkis. Cuma kan pengen tenis. Pak ajakin dong main tenis gitu. Oh gitu. Berarti lebih jago badminton gitu. Iya. Lebih bisa badminton. Nih udah masinis, terus olahragawan, influencer nih, sama keren YouTuber banget, nih. Sumpah. Ini Mas Suhadi ini YouTube-nya itu udah dapat silver button dari YouTube. Bener gak? Bener. Itu kapan tuh? Gimana tuh caranya? Kapan ya? Tahun ini atau tahun kemarin? Kayaknya tahun ini dah. Oh. Tapi bulan Maret kayaknya bang. Oh awal tahun lah ya. Awal tahun bulan Maret. Itu awal mula jadi YouTuber gitu gimana sih? Iya. Iseng-iseng itu dulu. Sebenarnya gue dulu itu orangnya apa ya? Introvert kali bang. Jadi gue sama kamera itu deg-degan gitu. Iya terus iya. Kata gue. Tapi kan dulu kenal Captain Vincent nggak? Ada di pesawat ada. YouTube-nya. Oh iya. Kapal laut ada. Iya. Jadi terinspirasi gitu. Masinis gak ada nih gitu. Makanya iseng-iseng buat. Dulu video pertama jelek banget pokoknya bang. Aduh pokoknya kaku. Awal mah begitu emang biasanya. Ntar kalau udah kesininya enak. Konten apa tuh awal-awal? Dulu kan seringnya kan ada orang nanya kita jawab ya. Dulu pertanyaan konyol lah. Roda kalau kempes ditambal di mana? Oh iya itu jawabannya apa? Itu iseng banget itu. Itu jawabannya apa? Lupa ada di itu. Bisa dicek ya. Masuk tolong ya editor tolong masukin YouTube-nya. Nama YouTube-nya apa ya? Mas Masinis. Mas Masinis. Wah ini juga namanya tidak asing ya, jadi gampang dicari lah. Mas Masinis. Kayak catchy gitu. Iya benar. Kok bisa sih kepikiran kayak gitu? Sebenarnya dulu kan pekerjaan ya Masinis. Iya. Terus orang Jawa gitu doang sih. Enak, gampang diingat. Iya. Simpel Mas Masinis. Oh gitu. Terus ada satu lagi nih yang gue masih agak ini kenapa nih udah followernya banyak, kontennya juga bagus. Kenapa belum centang biru? Apa sengaja nggak mau bayar? Pengennya gue mau organik nih yang biar kelihatan eksklusif lah. Nah pengennya organik. Soalnya pernah daftar organik ditolak bang. Centang serius? Iya udah pernah daftar. Oh kalau organik juga daftar? Daftar juga. Oh. Jadi di situ ada beberapa link. Masuk media mana. Oh iya benar. Oh. Itu juga kan salah satu syarat ya? Belum masuk TV kali ya. Jadi nggak ada tuh centangnya. Stasiun TV ya, mana nyala deh. Stasiun TV tolong nih mas saya. Ya, masih ini seganteng ini. Nggak masuk. Yang sebelah aja udah masuk, masa ini belum. Terus selama jadi masinis pernah nggak ada pengalaman unik? Gini deh, kan Mas Masinis lagi gitu. Mas Suhadi ini kan sudah bisa dibilang influencer ya, terus masih juga pasti orang banyak yang kenal nggak? Pernah nggak suatu saat ketika jalan pakai baju biasa, Mas Masinis nih gitu? Dikenalin gitu? Jalan biasa ya? Pernah sih. Wah. Paling nggak ada yang minta foto nggak? Nggak nyebut. Kayak ini deh gitu. Oh gitu. Iya. Wah, sih gua ngomongin gua tuh kayak gitu. Gitu enggak ada pasar gitu enggak? Soalnya nunjuk, Bang. Iya. Tahu-tahu diajak foto gede nih gitu enggak? Diajak foto. Pernah tuh, Pernah. Oh. Itu udah ngerasa sukses banget gak diajak foto kayak pencapaian lah ya. Seneng lah ya pasti. Seneng pasti. Waduh, keren. Kan kadang biasanya kan ada yang siapa sih nih gitu. Iya, ada yang apa sih SKSD gitu? Iya, mentang-mentang udah terkenal gitu kan. Enggak lah, soalnya kan kita terkenal gara-gara mereka ya. Wah, mantap nih. Humble deh. Nggak mau, harus inilah. Ya harus apa ya, ramah. Tapi pernah nggak ada yang, wah Mas Masinis ini ada sebelum berangkat nih biar semangat ya, kasih apa gitu oleh-oleh barang gitu. Pernah nggak? Enggak pernah. Nggak pernah. Maaf. Kurang terkenal berarti nih. Kadang tahu-tahu dikirimin Bang dulu. Pernah dikirimin. Tahu-tahu di Dipo dikirimin dari siapa gitu dulu.
Oh iya, kan orang kalau naik kereta nggak tahu masinisnya siapa Iya, ya. iya ya. Kan nggak tahu jadwalnya ya. Oh iya juga. Iya. Berarti udah terkenal nih, udah ada yang ngirimin soalnya. Tapi kalau masinis tuh masuk ke keretanya tuh berarti benar-benar sebelum penumpang gitu ya? Sebelum penumpang masuk semua? Iya, Pas udah jadi masuk? kan setelah tadi itu dinyatakan layak, assessment itu kayak kayak Tes- gini tes lah. kesehatan lah ya. Wawancara singkat Interview gini lah. singkat Ah. sama. Kalau dinyatakan layak kan bisa jalan, kalau nggak layak diganti sama sinis cadangan. Pernah nggak dinyatakan nggak layak itu kayak ngantuk gitu? Paling sakit sih, bela Bang. gitu. Sakit. Oh. Heeh. Kalau sakit kan nggak layak tuh diganti sama sinis cadangan. Oke. Habis itu baru kita ke Dipo ngambil lokomotif kepalanya itu, baru ke Jakarta Kota biasanya ngambil rangkaiannya. Jadi persiapannya lama sebenarnya. Berapa lama tuh persiapan dari 3 jam sebelum. pagi? Ya bener jam 1 berarti. Iya. Kalau kayak anggrek itu 3 jam. Kan dia 8:30 ya. Jam 6 udah ini laporan. Harus sudah siap di Dipo berarti ya jam segitu ya. UPT Crew udah siap di UPT Crew. Pengalaman menarik selama jadi masinis apa? Nggak usah yang horor dah. Nggak apa-apa. Itu nanti aja. Ntar aja. Itu kuncian. Menarik ya, paling horor doang Bang, apalagi coba. Gak Emang ada, masinis gak ada yang menarik lain selain Iya, horor? masa Bang? horor paling doang lihat sih? orang pacaran di pinggir rel gitu-gitu mungkin ya. Oh, masih ada ya situ? Ah, banyak Bang. Oh. Pacaran Terus pinggir- kalau pinggir ngelewat rel. gitu diklaksonin gitu? Hah? Diklaksonin? Kadang. Tapi gini ya, gue tuh pernah lihat, bukan pernah lihat sih, banyak kayak relevan-relevan yang pinggir-pinggir itu pada foto-foto itu kan kadang suka gini-gini ya. Iya, Itu iya, kan iya, kadang iya. juga masinisnya ngeluarin tangan gitu. Itu perasaannya gimana tuh? Ada yang fotoin gue gitu. Gak juga sih Bang, kan soalnya tapi kalau kayak gitu biasanya weekend sih kebanyakan, mungkin Oh iya. pada libur sekolah. Iya. Tapi emang biasa banyak gitu yang emang setengah aja nungguin keretanya. Iya banyak. Kan relevan gitu mungkin Oh sudah iya. buat kontennya mereka atau gimana. Seneng juga kalau disapa gitu. Isi betul kayak relevance itu ketika ada kereta lewat saya terus masinisnya keluar dari itu pencapaian loh itu. Iya nggak sih? Iya. Iya nggak sih? Kan kayak kalau nggak disapa kita juga kesel ya kayaknya ya. Kalau Oh iya kita- benar. Kita nyapa, halo Mas Bram, Iya. Bandara. Kalau nggak disapa balik Kak, kayak Oh iya gimana? sih. Oh iya. Apa sih gitu? Pernah nggak tapi kayak gitu? Enggak sih. Oh, enggak. Kalau ngelihat pasti disapa. Kalau ngelihat. Keluarin tangan aja misalnya, keluarin tangan gitu. Tapi emang boleh ya? Boleh nggak tuh? Ya boleh kalau gini doang nyapa. Yang penting nggak badan. Nggak badannya. Maksudnya tuh kalau waktu jendelanya dibuka langsung anginnya tuh kayak brus gitu. Ya emang harus dibuka. Kalau nggak AC, kalau nggak dibuka kan panas banget itu. Nah di dalam. bedanya itu tuh yang tadi dibilang apa listrik sama tidak tuh itu. Kalau listrik kan pasti ada AC-nya. Nah kalau yang KAJJ itu tidak ada. Ya ada nggak sih yang ada? Ada, udah sebagian. Ada yang ada? Sebagian setengahnya lah sekarang AC. Nah kalau nggak ada kan gerah bener tutup itu. Nah sekarang pengalaman yang menarik nih apa nih? Horor. Horor lah boleh dah. Boleh lah ya. Mau Boleh. angkat horor juga akhir ini. Horor banyak sih Bang sebenarnya. Jangan yang serem ya, horor ya. Kalau serem kan yang kecelakaan segala macam, tapi horor. Enggak, horor ya ada. Iya. Ini ya horor, ada yang di Sumatera ada. Nah, lu pernah ke Sumatera? Pernah perbantuan. Pernah kemana aja tuh? Sumatera Selain kereta Babaranjang tahu nggak? Nggak tahu. Di free berapa? Di Free 4. Itu yang bawa batu bara. Oh. Berapa lama di sana? 7 bulan. Oh, lumayan ya. Jadi ada perbantuan kayak apa ya? Kayak di sana kurang gitu. Mesinnya kurang, selama jadi- belum dapat yang baru diperbantuin dulu nih yang dari sini. Perbantuan gitu. dari sini, dari Surabaya, Jogja, Semarang gitu. Ke sono semua. Mas Suhadi ini jadi masinis udah berapa lama ya? Dari 2017. 7 Tujuh ya? tahun, 7 Tujuh tahun. tahun. Ah. Oh, lumayan. Iya. 7 tahun. Berarti jadi lulus sekolah. Enggak, kan di penerbangan dulu. Oh iya juga. Iya, Tapi iya, tadi iya. katanya kalau masuk sekolah itu harus lulus SMA. Tapi sempat kerja dulu kan? Ya nggak apa-apa, itu kan ada. Yang ada penting lowongan. maksimal 25 tahun. Oh maksimal. Oh, ada maksimalnya. Berarti aku masih bisa dong. Bisa dicoba. Aku juga dong. Kalau ketawa sih. Nggak meyakinkan kalau 25 tahun. Iya. Oh. Nah, yang tadi di Sumatera di Free 4 tuh kenapa tuh? Ya pas banget dapat namanya kan di itu diacak ya Bang ya. Mm. Pas ada telex, nama saya lagi. Ya apes lagi gua gitu kali apes lagi. Terus ke sono. Mm. Ya udah di situ pengalaman horornya sih, soalnya Babaranjang kan benar-benar hutan ya kalau lewat situ ya. Daerah mana sih? Nggak itu? kebayang gua. Daerah mana Sumatera? Di Lampung Oh, sampai di Lampung. Palembang. Di Frame 4. Oh. Di Frame 4. Hmm. Di situ benar-benar hutan, karet sama sawit lah.
Kalau mungkin di sini kan masih ada lampu-lampu ya kalau lewat ya. Di situ benar-benar gelap udah di situ udah kayak bawa kereta barang lagi. Kalau bawa kereta penumpang masih mending. Di belakang ada orang. Ini kereta barang. Kalau masinis gitu. Nah, ini aku belum nanya nih. Kalau masinis itu yang paling depan kan dia. Nah, itu ada berapa orang sih yang dua? Berarti masinis sama asisten. Berarti waktu itu berdua juga. Berdua juga sama. Jadi dulu kan kecepatan kalau lewat emplasemen tahu nggak? Nggak tahu. Emplasemen itu di area stasiun. Misal Gambir dari Wesel ke Wesel itu emplasemen. Wesel itu apa lagi nih? Nggak ngerti nih. Wesel itu yang belok. Tahu nggak? Rel itu bercabang. Oh iya. Kalau mau ganti ganti jalur lah ya, ganti jalur lah ya. Dari percabangan itu namanya emplasemen. Oh iya. Dulu namanya ada stasiun Tanjung Rambang di situ. Kalau lewat emplasemen itu biasanya nggak boleh kenceng. Jadi 30 km ya. Nah, di situ kita berdua nyium bau, Bang. Waduh, bau apa nih? Bau Indomie. Kalau kayak saya, kalau Indomie enak dong, lapar. Kayak bau sabun ya kalau kata gue, Bang ya. Bau sabun ya. Cuma sabun-sabun wangi gitu ya. Terus banyak jalan itu, Bang. Ada kali semenit lebih lah. Wah, itu lama itu. Tapi enak gak sih kayak bukan bau busuk yang gimana-gimana gitu? Kayak disambut gitu. Tapi kan aneh ya nggak? Kalau di tetap aja merinding. Iya, di tengah hutan nggak ada orang, bau wangi lagi. Kalau bau busuk masih mungkin bangke kali ya, bangke hewan. Itu masuk akal gitu ya. Terus kita lihat-lihatan soalnya kalau di sana kan dari kita masuk ya, maksudnya di sono tuh kalau terjadi misal aneh-aneh itu jangan cerita di tempat. Oh iya, diam dulu. Takutnya nongol dia. Terus keretanya bermasalah gitu. Takutnya. Emang bisa pernah maksudnya? Ya nggak tahu sih. Ya, cuma kan di situ jaga-jaga aja. Ya udah kita diam di situ. Terus setelah itu kan kondisi gerimis pas 17 Agustus ya. Itu sore-sore. Gerimis malam, lagi. Malam. 00.47. Wow. 00.47 serem gerimis, iya. Kan biasanya kalau 17 Agustus kasih bendera ya. Iya. Di depan lokomotif itu bendera berkibar kan merah putih ya. Ya sambil gini pas lihat samping, ngelihat tuh, Bang. Apa tuh? Terbang. Anjir. Kata gua. Bener itu, kain merah tinggi banget. Kayaknya segini sampai segini. Itu ada orang iseng naruh bendera di situ kali. Enggak setinggi itu sih kalau bendera, setengah pohon karet ya. Dan enggak pusat gede tuh. Gede. Dan enggak segede itu ya kalau orang naruh bendera ya. Iya, enggak mungkin lah orang dia nyebrang. Dia nyebrang kereta. Nyebrang depan. Kan kita kereta dari area sini, dia dari area gitu. Udah langsung diem aja gua, Bang. Lu kode-kode udah berinding dah. Kode-kode nama masih siang. Udah lihat dia enggak ngelihat sama sekali lagi ya kode-kode. Pas lo lihat dia begini. Gitu lagi. Enggak, pas dilihat ternyata itu yang merah-merah. Tambah serem dong. Tahu yang merah sebelah aja. Iya. Jangan sampai lah. Ya itu, Bang, yang serem. Terus ada lagi yang di Priok yang kata gua tadi dinyanyiin. Di Jakarta lagi dah. Iya terus. Dekat lagi. Di Priok kan emang vibe-nya Belanda banget ya. Iya. Pernah nggak ke Priok? Pernah. Oh pernah. Di sejarah nggak pernah nih. Di situ pokoknya vibe-nya Belanda banget. Selesai langsir itu jam 3 pagi. Langsir udah tahu kan? Langsir udah tahu kan Langsir? Ah iya. Langsir itu tadi penggandengan kereta. Ada kereta. Kegiatan memisahkan, menggandengkan. Oh iya. Oke. Gitu. Kebetulan jam 3 itu 3:30 lah udah selesai. Biasanya masinis kalau selesai istirahat. Ada kegiatan lagi tuh sekitar jam 6:30 pagi. Bentar istirahat ya? Iya, bentar banget. Capek enggak lu? Ya lumayan. Tututan. Terus jam 5 itu ada yang buka pintu, Bang. Kayak narik inilah bagian bawah celana ya. Oh serius tuh? Sampai apa ketarik? Sumpah. Sampai kayak gini. Gue kan agak-agak ngantuk ya namanya orang ngantuk ya. Gue cuma melek dikit gini di pintu ya kan. Kan kebetulan ini pintu, gua tidurnya di sini nih, Bang. Ada tulisannya juru langsir di sini, pakaian oranye. Pakai ini juga. Apa ya? Pelindung kepala. Iya. Apa sih? Helm ya. Terus gua lihat, jam berapa ini? Gila kali dibangunin jam segini kan gitu kan. Harusnya enggak ada kerjaan, tidur lagi gua, Bang. Setelah tidur, gua baru aja berapa menit itu nyinden, Bang, anjing kata gua. Waduh. Suara cewek. Tolong disensor ya nih ya. Tadi tolong disensor. Enggak apa-apa. Lepas aja terus. Iya, terus nyinden dia, Bang. Kata gua.
nyindennya kayak lagu Lingsir gitu. Tapi bukan Lingsir, gue nggak tahu. Ya, gitu itu lagi lagu Jawa lah. Itu padahal berempat, tapi yang denger gue doang bang. Hah? Serem banget. Sumpah di kuping kanan tapi kirinya nggak ada. Hah? Betul dari sini. Waduh. Ini jangan-jangan yang merah tadi nih ikut tuh, ikut teluk doang lagi. Naksir kali. Terus di sini kan ini awalnya suara gamelan tuh. Ting gue dengerin kan. Buset dah. Itu kenapa sih pas udah dengar suara gamelan kenapa nggak pergi aja gitu dari situ? Lah kan ini tindian ya namanya ya. Oh iya di rep tuh nggak sih, di rep ditindih jadi melek tapi nggak bisa gerak. Iya. Gitu. Gue kondisi ngantuk kan, bodo amat lah gamelan. Habis itu baru nyinden bang. Waduh takut banget gue bang di situ. Langsung gimana ini nggak bisa gerak kata gue. Terus akhirnya bisa ganti tuh, di situ ada 6 tempat tidur bang. Nanti lagu metal nih. Gue ganti ke sebelahnya sama kayak gitu juga. Gila, emang diincer kali lu ya? Kayaknya seneng kali ya dia ya kata gue. Perempuan pasti tuh. Iya cewek. Naksir sih itu. Soalnya banyak kejadian-kejadian di situ. Tapi teman-teman yang lain juga sering gitu. Ada juga. Pasti ada sih kayaknya. Terus kan setelah kejadian itu pagi 6:30. Lanjut lagi dia terus. Enggak, 6:30 nanya ke juru langsir. Oh nanya. Bang lu tadi bangunin gua gak? Ngapain? Gua juga istirahat kata dia gitu bang. Makanya gua anjir. Itu pakai juru langsir. Di kereta ada, di mes juga ada. Bener, mau pindah pulau juga. Ya itu di Priuk sih. Emang nggak cuma gua doang bang. Ada emang sering ya berarti ya? Oh, tapi emang serem sih di Priuk itu. Jadi emang nuansanya emang masih Belanda banget ya. Emang kayak masih bangunan asli zaman dulu sih gitu. Kali-kali ntar ke Priuk. Tapi kalau siang terang gini bagus, buat foto bagus. Bagus. Ya Cuma kan? ya apa ya, agak-agak aneh lah ya. Iya. Gelap-gelap gitu bangunan. Gitu. Itu stasiun pertama bukan sih bang? Nggak tahu, kedua ya kayaknya ya. Nggak tahu deh. Gimana editor? Stasiun keberapa itu ya? Oh pertama di Semarang. Yang di Jakarta di mana? Jakarta. Jakarta kota ya? Jatinegara kota apa Jatinegara Priuk? Oh, Priuk ya? Oh berarti itu salah satu pionir lah ya. Pionir. Tapi Priuk sih udah soalnya kan bahan buat apa dagang. Oh dagang kan dekat dari laut ya. Buat bongkar muat barang kan segala. Udah nggak usah ngomongin masalah-masalah lagi dah. Gini aja. Harapan Mas Suhadi untuk dunia perkeretaapian ke depan apa? Semoga makin sukses, Amin. keuntungannya banyak, Amin. bonusnya masih makin gede. Oh iya, itu amin. Mungkin itu sih harapannya buat kereta api. Terus harapannya untuk pengguna kereta api selain yang naik dan juga yang di jalan. Paling kalau profesi kan masinis ya. Ya. Mungkin kalau pengguna jalan sih bang, yang pasti tuh. Soalnya seringnya itu kita udah ditutup palang masih seliweran itu kelihatan banget tuh. Oh iya. Kalau itu nggak bisa berhenti juga kan? Nggak bisa dadak soal berhentinya. Nah itu. Kalau berhenti tuh gue nanya nih, kalau berhenti tuh minimal berapa jauh sih? Tergantung muatan ya. Tapi biasanya 500 meteran lah. Itu pun udah rem yang dari kecepatan berapa? Dari 115. Kan sekarang 115. Sekitar 500 meter. Iya, jauh juga ya. Iya, berarti ya. Lumayan lah jadi. Terakhir nih ya. Terakhir cara ya. Lu jangan nanya horor lagi lu. Terakhir nih. Pernah nggak naik kereta wisata? Pernah, panoramik. Disebut. Saya sekalian konten, Bang. Terus gimana kesan? Bagus banget sih. Iya. Apalagi kalau dia agak-agak gerimis-gerimis gitu. Waduh. Pas banget itu. Kayak lagi di mana gitu ya? Iya, waduh keren banget nih. Iya sih emang. Terus Mbak minta teh hangat dong gitu ya. Iya kan? Buat di foto-foto. Iya. Tapi gue ngeliat di IG lu pernah ini deh naik kereta Imperial kalau nggak salah. Imperial itu ngonten. Oh. Kan biasanya banyak tuh ngikut di ya? Di Senen, Kota ya? Di Senen. Oh iya. Di Cipinang biasanya keretanya ada. Tapi bagus lah ya. Kereta wisata Bagus. mah keren pokoknya. Ajib. Keren. Aduh, yaudah. Kalau yang priority kerennya kan warnanya itu Bang ya. Iya, enak. Coklat-coklat gitu kan lampunya. Apalagi buat malam itu kayaknya bagus banget tuh. Kereta apa? Priority atau Imperial tuh emang nyaman sih itu untuk beristirahat untuk keluarga enak banget. Jangan Kalau kan? gua boleh nanya nih. Boleh. Kereta yang paling mahal itu apa? Kalau wisata? Kereta istimewa. Oh, yang hijau ya? Ya hijau. Itu karena cuman 2 kereta jadi 1 kan.
Jadi emang private sih. Jadi kayak ada private jet, itu ada private train. Namanya kereta istimewa. Jualan dulu ya. Jadi itu kapasitasnya adalah 40 pax, 40 penumpang. Nanti kita bisa melihat kerja masinis. Kalau kereta biasa kan kereta yang KRD itu ya. Ya, jadi kalau kereta yang biasa kayak Argo Bromo, Argo yang lain itu kan kita nggak bisa ngelihat karena ada lokomotif sendiri kan. Nah, kalau ini dia bergerak sendiri, kita bisa melihat kerja masinis tuh seperti apa, kayak masinis tuh ngeremnya begitu, terus belokin keretanya begitu, padahal ada rel ya kan, dibelok sendiri kan. Nah, gitu. Terus bebas mau berangkat jam berapa aja. Terus terserah bebas, yang nyewa berarti. Terserah nyewa. Bebas mau makan apa aja gitu. Tujuannya bebas juga. Kemana aja selama ada rel hajar pokoknya. Ama nggak pindah pulau ya. Untuk range harganya? Nah itu boleh gak? nanti tolong dihubungin di sini ya. Marketing. Soalnya orang banyak tuh bang. Komen-komen tuh, Mas kalau nyewa ini kemana? Arahin ke Kawisata dong. Berarti nyewanya di Instagram. Kawisata. Jadi bisa ke Instagram boleh, nanti DM nanti ada yang balas atau bisa nggak ada nanti ditongolin WhatsApp bisnis? Bisa ada WhatsApp bisnis di situ. Nanti bisa tanya-tanya. Rame tuh bang. Gue juga nggak tahu lagi kata gue. Nyewa priority, pengennya satu kereta buat bisa doang gitu. Nah ini edukasi sedikit ya. Jadi ada yang salah kaprah ya, kayak kereta dan gerbong, ya kan sebenarnya. Jadi kalau kereta itu adalah untuk penumpang, nah gerbong itu untuk barang dan hewan. Betul? Maksud jenis? Nah. Tapi kebanyakan masih bilangnya gerbong gitu. Iya. Edukasi aja. Berarti kalau ngomong gitu kayak kereta 1, kereta 2. Nah, betul. Kalau gerbong yang ngangkut barang, itu namanya gerbong. Oke. Udah, Zara mau ada yang ditanya lagi nggak? Satu deh. Lebih suka disebut sebagai masinis atau influencer? Nah, lebih suka masinis sih. Soalnya dari dikenal banyak orang itu kan panggilannya Mas Masinis. Oh iya. Oh iya juga. Iya. Jadi influencer masinis, branding Mas Masinis. Ya udah Mas Suhadi. Terima kasih udah datang. Sama-sama. Terima kasih udah bagiin pengalamannya, ceritanya, horornya semuanya, inspirasinya juga. Udah, ada yang mau dekat lagi nggak? Ada yang mau diucapkan lagi pesan-pesan buat masyarakat? Pesan boleh sih. Tadi kan soalnya ini ya, potong ya tadi ya. Boleh. Pengguna jalan tuh. Iya. Bagi para pengguna jalan lebih baik berhenti sejenak. Soalnya kan kereta ini nggak bisa ngerem mendadak. Jadi kalau pintu perlintasan tertutup lebih baik berhenti biar sayangilah nyawa teman-teman semua. Nah, ini cocok untuk podcast selanjutnya. Nanti kita bahas tentang terkait keselamatan di perlintasan. Jadi gitu aja ya, sahabat-sahabat Kawisata. Pokoknya harus tetap subscribe, like, komen, apa bisa share ya. Share ke teman-teman, ke semuanya. Terus jangan lupa kalau mau ada komen, undang ini dong, jangan masinis juru langsir. Yang boleh. Pengisi air di kereta api itu siapa? Nah itu boleh, nanti silakan komen. Nah iya itu kita harus ungkap semuanya. Jadi jangan lupa juga tetap pantengin sosial medianya Kawisata, ada IG, ada X, ada Facebook juga. Pokoknya kita bakal terus berbincang sama tamu-tamu yang istimewa. Sampai jumpa lagi di episode selanjutnya. Sehat-sehat selalu semuanya. Salam sehat selalu. Dadah.